berukuran sangat kecil dan memiliki struktur tubuh yang begitu sederhana. Nah, kira-kira menurut anak-anak, apakah virus itu hanya bisa merugikan atau bisa juga dapat dimanfaatkan? Ya, baik anak-anak. Jadi virus itu bisa merugikan, tapi juga bisa dimanfaatkan. Jadi anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang peranan virus ya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang peranan virus. Dengan tujuan pembelajaran itu setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik mampu menjelaskan peranan virus yang merugikan dan juga menguntungkan. Kemudian dapat memberikan contoh peranan virus dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian indikator yang akan kita capai hari ini yaitu peserta didik dapat menyebutkan minimal 2 contoh peranan virus yang merugikan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian dapat menjelaskan satu peranan virus yang merugikan, yang menguntungkan. Kemudian peserta didik mampu menjawab pertanyaan secara lisan mengenai peranan virus dengan tepat ya. Jadi anak-anak, virus itu merupakan virus itu memiliki peranan yang ganda yang signifikan, baik itu peranan yang menguntungkan maupun yang merugikan. Nah, peranan virus yang merugikan itu sebagai patogen atau penyakit, baik itu pada manusia, hewan dan juga tumbuhan. Nah, bukan hanya virus yang dapat merugikan, tetapi juga dapat menguntungkan dalam bidang bioteknologi, kesehatan dan pertanian. Anak-anak bisa perhatikan pada slide itu kita masuk pada peranan virus yang merugikan. Itu pertama pada virus yang menyebabkan penyakit pada manusia. Nah, virus ini dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti influenza atau flu, kemudian ada COVID-19, demam berdarah, kemudian ada hepatitis, kemudian HIV atau AIDS, kemudian ada polio dan campak. Kemudian pada hewan itu misalnya flu burung pada ayam, rabies pada anjing, dan penyakit mulut pada kuku pada sapi ya. Kemudian pada tumbuhan. Nah, ada beberapa virus yang menyerang tumbuhan seperti mosaik pada tembakau, tunggro pada padi, dan virus kuning pada cabai atau
Nah, nanti tugas anak-anak tinggal maju ambil kartu, nanti anak-anak tempelkan sesuai dengan pilihan anak-anak. Menurut anak-anak peran itu termasuk dalam merugikan atau menguntungkan. Bisa? Silakan. Silakan maju. Mulai dari anak Rina. Nah, teman-teman yang lain itu bisa perhatikan ya. Menurut teman-teman, teman kalian sudah memasangkannya sesuai dengan peranannya atau tidak? Ya. Selanjutnya. Kemudian ada bagian yang menguntungkan, itu ada pembuatan vaksin, kemudian ada terapi gen dan juga pengendalian hama. Nah, sekarang kita minta anak-anak duduk dalam bentuk kelompok untuk mengerjakan SKPD yang akan dibagikan. Jadi anak-anak mengerjakan LKPD-nya itu sesuaikan dengan instruksi ya. Nah, pada bagian nomor 1 itu anak-anak diminta untuk melengkapi tabel itu contoh peranan virus. Nanti anak-anak tinggal berikan centang pada kategori yang tepat dengan peranan virus itu. Kemudian pada nomor 2 itu anak-anak diminta untuk berikan pendapat anak-anak mengapa virus itu dapat bersifat merugikan dan juga menguntungkan bagi kehidupan manusia. Ya, betul sekali anak Rina. Untuk anak Rina tolong ya bantu temannya. Ya, betul. Soalnya gampang ya anak-anak. Susah gampang. Udah ya, karena soalnya sesuai dengan materi ya. Sudah atau belum? Sudah. Kelompok kedua sudah ya.
atau menguntungkan. Influenza itu merugikan, COVID-19 merugikan, pembuatan vaksin menguntungkan, terapi gen menguntungkan, penyakit mosaic tanaman merugikan, pengendalian nama dengan virus menguntungkan, rabies merugikan. Ya. Terus ya, ada tanggapan dari kelompok 2? Oke. Selanjutnya nomor 2. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 2 di pertanyaan, mengapa virus dapat bersifat merugikan dan juga menguntungkan bagi kehidupan manusia. Jadi virus dapat bersifat merugikan dan menguntungkan bagi kehidupan manusia karena virus memiliki kemampuan untuk menyerang dan mengambil sel makhluk hidup. Di mana virus merugikan karena dapat menyebabkan berbagai penyakit pada manusia, hewan, dan tumbuhan. Pada manusia, virus dapat menyebabkan penyakit seperti COVID-19, influenza, dan demam berdarah. Selain itu, virus juga dapat merusak jaringan tubuh dan bahkan menyebabkan kematian. Sekian. Oke, baik, terima kasih. Jadi jawaban yang anak-anak berikan itu sudah benar ya. Jadi virus itu tidak hanya merugikan tetapi juga dapat dimanfaatkan. Nah, Ibu minta salah satu anak untuk menyimpulkan materi kita hari ini. Baik, saya menyimpulkan materi yang kita pelajari pada hari ini bahwa virus memiliki peran yang menguntungkan maupun merugikan dalam kehidupan. Virus dapat dimanfaatkan dalam bidang kesehatan dan bioteknologi, misalnya untuk pembuatan vaksin, terapi gen, dan penelitian ilmiah. Namun, virus juga bisa merugikan karena dapat menyebabkan berbagai penyakit pada manusia, hewan, dan juga tumbuhan, bahkan menimbulkan wabah yang berdampak besar terhadap kesehatan dan ekonomi. Oleh karena itu, pemanfaatan dan pengendalian virus perlu dilakukan dengan bijak melalui pengetahuan dan teknologi. Terima kasih. Oke, jadi selanjutnya Ibu minta anak-anak siapkan satu kertas dan tuliskan refleksi atau pengalaman belajar yang anak-anak dapatkan hari ini. Oke. Nanti dikumpulkan pada ketua kelas dan disimpan ke meja Ibu ya. Sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran kita hari ini, Ibu minta salah satu anak untuk kita dalam doa. Marilah kita menyiapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih kepada anak ini yang sudah mendukung kita dalam doa. Sebelum ini keluar materi selanjutnya nanti Ibu akan kirimkan pada grup kelas. Jadi yang tidak punya data nanti minta hotspot kawan ya. Ya, Ibu. Ya, Bibi. Sampai jumpa ya.